Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aswangka Cahaya Diasta dari kelas JTD 4B, absen 1, dan NIM saya itu 224116663. Di sini saya akan mempresentasikan tentang routing pada jaringan ADHOC Manet. Nah, di sini ada 7 poin. Yang pertama itu membahas tentang pengertian mobil ADHOC Network Manet. Yang kedua itu arsitektur dan cara kerja. Yang ketiga, standarisasi IEE. Yang keempat, mekanisme routing. Yang kelima, protokol routing. Yang keenam, tantangan dalam routing. Yang ketujuh itu kesimpulan. Nah, pertama itu pengertian mobil ADHOC network atau yang lebih sering disingkat MANET adalah sebuah jaringan ADHOC nirkabel yang terdiri dari beberapa perangkat seluler yang bergabung membentuk jaringan sesuatu kebutuhan. Nah, MANET terbentuk tanpa dukungan dari infrastruktur internet yang ada atau jenis stasiun tetap lainnya. Nah, mobil ADHOC Network MANET merupakan jaringan wireless multi-hop yang terdiri dari kumpulan mobil node yang bersifat dinamik. Nah, sistem yang digunakan pada MANET yaitu mampu mengatur diri sendiri serta dibentuk oleh sekumpulan node atau terminal yang dihubungkan oleh jalur-jalur nirkabel. Nah, apa sih node itu? Dalam jaringan MANET, sebuah node adalah perangkat elektronik individual seperti ponsel, tablet, atau handy-talkie yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi aktif dalam mengirim data. Nah, keunikan utama dari node yaitu kemampuannya menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai pengirim atau penerima akhir pesan, sekaligus sebagai router perantara yang secara otomatis membantu meneruskan data milik perangkat lain agar bisa mencapai tujuannya yang lebih jauh melalui mekanisme multi-hop routing. Nah, arsitektur dan cara kerjanya. Pada arsitektur mobil ADHOC Network MANET, itu sebuah struktur jaringan terdesentralisasi yang tidak bergantung pada perangkat pusat seperti access point atau base station. Nah, dalam jaringan ini, setiap node memiliki fungsi yang setara, yaitu sebagai pengirim data, penerima data, sekaligus router yang bertugas meneruskan paket data ke node lain. Dengan demikian, setiap node berperan aktif dalam menjaga konektivitas dan keberlangsungan komunikasi jaringan. Dan cara kerja MANET dimulai ketika suatu node ingin mengirimkan data ke node lain. Sistem routing pada jaringan akan mencari jalur komunikasi terbaik berdasarkan kondisi topologi jaringan saat itu. Jika jalur langsung tidak tersedia, protokol routing akan menentukan node-node perantara yang dapat digunakan untuk membangun rute pengiriman data. Proses ini berlangsung secara dinamis karena posisi setiap node dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga jalur komunikasi juga harus diperbarui secara berkala. Standar IEE. Dalam implementasi mobil ADHOC Network MANET, standar IEE berperan penting untuk memastikan perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik. Standar utama yang digunakan adalah IEE 802.11, yaitu dasar teknologi jaringan nirkabel wireless LAN. Standar ini mengatur komunikasi pada lapisan fisikal atau PHY dan medium access control atau MAC. Pada jaringan MANET, IEE 802.11 menggunakan mekanisme CSMA atau CIA yang Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, yaitu metode untuk mengurangi tabrakan data collision saat beberapa perangkat mengirim data secara bersamaan. Selain itu, mode komunikasi yang digunakan adalah IBSS Independent Basic Service Set yang memungkinkan perangkat saling terhubung langsung tanpa membutuhkan access point. Pengembangan lebih lanjut hadir melalui IEE 802.11s yang mendukung mesh networking atau komunikasi multi-hop antar node. Standar ini membantu meningkatkan efisiensi routing dan menjaga konektivitas pada jaringan dengan topologi yang dinamis. Jadi, standar IEE sangat penting dalam MANET karena mendukung kompatibilitas perangkat, efisiensi komunikasi, dan kestabilan jaringan. Pada mekanisme routing, yaitu merupakan proses penentuan jalur terbaik untuk mengirimkan data dari node sumber ke node tujuan dalam jaringan mobil ADHOC Network MANET.
Karena tidak memiliki infrastruktur tetap, setiap node dalam magnet berperan sebagai pengguna sekaligus router yang dapat meneruskan paket data ke node lain. Sebelum proses routing berlangsung, komunikasi antar node didukung oleh mekanisme CSMA atau CA sebagai bagian dari standar IEE yang berfungsi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan data atau collision saat transmisi. Dalam magnet, proses routing utama terdiri dari route discovery untuk mencari jalur komunikasi dan route maintenance untuk menjaga serta memperbarui jalur ketika terjadi perubahan topologi. Nah, apa itu CSMA atau CA? Jadi CSMA atau CA itu panjangannya Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Itu merupakan mekanisme akses media yang digunakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan data atau collision. Pada jaringan nirkabel, sebelum mengirimkan data, setiap node akan memeriksa apakah kanal komunikasi sedang digunakan atau tidak. Jika kanal kosong, data dapat langsung dikirim. Namun, jika kanal sedang sibuk, node akan menunggu selama waktu tertentu sebelum mencoba kembali. Nah, mekanisme ini sangat penting pada jaringan magnet karena banyak node berbagi media transmisi yang sama tanpa adanya pengatur pusat. Dengan adanya CSMA atau CA, proses komunikasi menjadi lebih teratur, efisien, dan risiko kehilangan data akibat tabrakan dapat diminimalkan. Nah, berikut ada 3 protokol routing. Yang pertama, proactive routing protocol, kedua, reactive routing protocol, dan yang ketiga, hybrid routing protocol. Nah, yang pertama itu proactive routing protocol. Itu sering disebut table driven. Nah, filosofi utamanya adalah siap sedia setiap saat. Setiap node dalam jaringan secara aktif memelihara satu atau beberapa tabel routing yang berisi informasi jalur menuju semua node lain yang ada. Beberapa contoh protokol proaktif yaitu ada 2. Ya, ada banyak sih. Destination Sequence Distance Vector atau DSDV. Protokol ini menggunakan tabel routing berbasis algoritma distance vector yang diperbarui secara berkala untuk menjaga konsistensi informasi jalur. Nah, yang kedua itu Optimized Link State Routing atau OLSR. Nah, protokol ini memanfaatkan mekanisme link state dan teknik multi-hop relay atau MPR untuk mengurangi jumlah pesan kontrol yang dikirimkan dalam jaringan. Nah, kelebihan dan kekurangan proaktif ini, pada kelebihan, latensi pengiriman data sangat rendah karena jalur menuju tujuan sudah tersedia di tabel memori saat data siap dikirim. Sangat cocok untuk aplikasi real time. Nah, kekurangannya itu memiliki routing overhead yang sangat tinggi dalam jaringan dengan mobilitas tinggi. Update tabel dilakukan sangat sering, menghabiskan bandwidth yang seharusnya untuk data pengguna. Selain itu, memori perangkat terkuras untuk menyimpan tabel root besar. Yang kedua itu reactive routing protocol. Nah, itu kebalikannya dengan protokol proaktif. Nah, protokol ini menerapkan filosofi hemat atau butuh baru cari. Dalam skema ini, node bersifat pasif dalam hal pemeliharaan informasi root. Nah, node tidak akan membuang sumber daya untuk memelihara informasi root ke tujuan yang sedang tidak dibutuhkan. Beberapa contoh protokol proaktif yaitu ADHOC On Demand Distance Vector atau AODV itu bekerja dengan membangun jalur berdasarkan kebutuhan komunikasi dan menggunakan nomor urut atau sequence number untuk memastikan keakuratan rute tersebut. Nah, kedua itu Dynamic Source Routing atau DSR. Nah, DSR ini menyimpan informasi jalur secara lengkap di dalam header paket data, sehingga setiap node dapat mengetahui route yang harus dilalui selama proses pengirimannya. Nah, kelebihan dan kekurangannya protokol reaktif ini itu pada kelebihan efisiensi dalam penggunaan bandwidth karena tidak ada update routing yang tidak perlu. Sangat cocok untuk jaringan dengan trafik data yang jarang atau sporadik. Nah, kekurangannya itu memiliki initial route discovery delay atau jeda pencarian rute awal. Nah, pengguna itu harus menunggu proses pencarian selesai sebelum data
pertama dikirim. Selain itu, proses broadcast RRI dapat menyebabkan broadcast ROM pada jaringan padat. Ketiga itu hybrid routing protocol. Untuk mengatasi kelemahan dari kedua protokol sebelumnya, proaktif yang boros bandwidth namun cepat, dan reaktif yang hemat namun lambat di awal dikembangkanlah protokol hibrida. Salah satu contoh protokol hibrida yaitu Zone Routing Protocol atau ZRP. Nah, protokol ini membagi jaringan ke dalam zona-zona berdasarkan radius tertentu di sekitar setiap node. Nah, di dalam zona lokal, node akan mempertahankan tabel routing secara aktif, sedangkan komunikasi dengan node di luar zona dilakukan melalui proses route discovery. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi overhead jaringan tanpa mengorbankan kecepatan akses jalur secara signifikan. Nah, ini konsep dasar hibrida adalah zoning, yaitu pembagian wilayah. Jaringan dibagi menjadi 2 zona. Yang pertama itu zona lokal, intrazone. Yang kedua itu zona global atau interzone. Jadi untuk intrazone itu komunikasi dengan node dalam radius terdekat itu menggunakan pendekatan proaktif. Nah, itu dijamin komunikasi lokalnya sangat cepat. Nah, pada zona global atau interzone, untuk komunikasi keluar zona lokal, protokol beralih menggunakan pendekatan reaktif. Pencarian rute hanya dilakukan jika data harus dikirim ke zona lain. Nah, berikut tantangan dalam routing. Nah, tantangannya tersebut itu menghadapi berbagai tantangan karena topologi jaringan yang dinamis dan tidak adanya infrastruktur tetap. Beberapa hambatan utama meliputi mobilitas node yang tinggi, gangguan sinyal seperti fading, multipath, dan interferensi, serta keterbatasan energi pada setiap perangkat. Nah, selain itu, kondisi loss atau line of sight, dan loss, non-line of sight, juga dapat mempengaruhi kualitas komunikasi. Tantangan-tantangan tersebut menuntut protokol routing yang adaptif, efisien, dan mampu menjaga kestabilan jaringannya. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu mobil ADHOC Network Magnet merupakan jaringan terkabel tanpa infrastruktur tetap, di mana setiap node dapat berperan sebagai pengguna sekaligus router. Dengan keberhasilan komunikasi pada magnet sangat bergantung pada mekanisme routing. Nah, pemilihan protokol yang tepat serta dukungan standar IEE 802.11 dan CSMA atau CA, meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti mobilitas node, gangguan sinyal, dan keterbatasan energi, magnet tetap menjadi solusi komunikasi yang fleksibel dan banyak diterapkan pada berbagai bidang seperti militer, penanggulangan bencana, dan Internet of Things atau IoT. Terima kasih. Demikianlah penjelasan mengenai mobil ADHOC Network Magnet. Semoga presentasi ini bisa membantu untuk memahami lebih dalam mengenai routing pada mobil ADHOC Network Magnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.